Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan konektivitas antar materi modul 3.1. Di mana modul 3.1 ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, konektivitas ini yaitu mengaitkan antara modul 1, modul 2, dan modul 3, di mana dalam modul 3 ada beberapa pertanyaan yang mengarah pada konektivitas tersebut. Ya, pertanyaan pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Mengingat kembali Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, ini menjadikan modal dasar bagi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru dalam mendukung kreativitas siswa serta menggali potensi mereka, ini kita harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Keputusan yang bertanggung jawab ini dapat berlandaskan 4 paradigma yang pernah kita pelajari di modul ini. 4 paradigma ini terdiri dari individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kemudian kebenaran versus kesetiaan, jangka panjang versus jangka pendek. Nah, itu adalah 4 paradigma. Nah, pengambilan keputusan juga dapat berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu rule based thinking atau berpikir berdasarkan aturan, kemudian care based thinking berpikir berdasarkan rasa peduli, dan end based thinking berpikir berdasarkan hasil akhir. Nah, pengambilan keputusan bertanggung jawab juga ini harus melalui 9 tahap pengujian keputusan. 9 tahap pengujian keputusan ini adalah yang pertama menentukan nilai-nilai apa yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian melakukan pengujian benar atau salah. Hal ini dapat diuji menggunakan uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, kemudian uji publikasi, bahkan mungkin uji panutan atau uji idola. Kemudian langkah yang berikutnya dari 9 langkah ini adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, pengujian melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, barulah kita membuat keputusan. Namun ada langkah yang terakhir adalah melihat lagi keputusan yang kita buat, yang apakah bertanggung jawab atau tidak, lalu merefleksikannya. Nah, itu adalah 9 tahapan pengujian keputusan. Hal ini dilakukan dalam rangka agar mereka peserta didik ini meraih merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya ada pertanyaan dalam modul 3 ini, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsipkah yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, setiap guru, setiap pemimpin pelajaran seyogianya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai positif yang mempengaruhi diri kita tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, nilai-nilai yang membimbing, nilai-nilai yang mendorong peserta didik untuk mengambil keputusan yang tepat tentunya dan benar. Nah, nilai-nilai positif ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, mandiri, kemudian nilai kolaboratif, kemudian nilai reflektif, kemudian nilai inovatif dan berpihak kepada murid. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi menuntut kita untuk mengambil keputusan dari 2 pilihan tentunya, yang secara logika dirasa keduanya benar. Berada di situasi dilema etika, benar versus benar, atau berada dalam 2 pilihan antara benar melawan salah, atau dalam hal ini adalah bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara sesama untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, keputusan yang benar yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang kita pegang teguh dan kita jalankan, ya. Nah, nilai-nilai positif ini
mengarahkan kita mengambil keputusan tentunya dengan resiko yang sekecil-kecilnya resiko. Nah, diharapkan dapat menggunakan 3 prinsip yang disebutkan tadi, care-based thinking, rule-based thinking, dan end-based thinking. Nah, tentunya dalam setiap pengambil keputusan ada yang namanya konsekuen yang harus kita hadapi. Nah, ini wajar ya, pasti ada dalam pengambilan keputusan. Lalu berikutnya ada pertanyaan dalam modul 3.1, yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Kemudian hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Itu diberikan oleh pendamping praktek, pengajar praktek, dan fasilitator. Nah, belajar dari materi sebelumnya tentang coaching, di mana coaching ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik dari masalah diri sendiri atau dari masalah yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan menggunakan langkah coaching, yaitu menggunakan langkah tirta, tentukan tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Nah, konsep coaching tirta ini sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan yang tadi saya sebutkan. Ini dalam rangka evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, pembimbingan yang telah dilakukan oleh pengajar praktek dan fasilitator ini telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Ini dalam lokakarya, dalam ruang kolaborasi, dalam demonstrasi kontekstual, dan pokoknya dalam LMS. Nah, kedua pihak ini telah membantu saya, ya. Nah, apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, sudah berjalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil ini dapat saya pertanggungjawabkan? Nah, terkait dengan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilematika. Ini berarti modul yang sebelumnya, ya. Kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid. Nah, ini dalam kompetensi sosial emosional. Sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Nah, kompetensi sosial dan emosional ini diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan mereka belajar di kelas maupun di sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Tentunya keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik yang dengan tepat membantu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianut akan mempengaruhi diri kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianut ini nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil itu akan tepat dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan begitu juga sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianut ini tidak sesuai dengan kaidah norma, kaidah agama, dan kaidah moral, maka keputusan yang diambil ini lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai dengan harapan kebanyakan pihak. Kita tahu
bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak ini seperti yang tadi saya sebutkan, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Nah, nilai-nilai tersebut ini mendorong kita untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan tentunya meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan keputusan yang tadi saya sebutkan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis secara cermat yang sesuai dengan langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat tentunya. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikutnya, pertanyaan tentang apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilematika ini. Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jawaban saya ya, tentunya kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Yang ketiga, keputusan yang diambil kadang tanpa sepenuhnya melibatkan kita, melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Nah, itu tentang tantangan-tantangannya. Lalu ada pertanyaan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang kita ambil ya. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media dan sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan mereka dalam belajar dan pada akhirnya mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid, dalam hal ini metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka kemerdekaan belajar murid hanya sebuah omong kosong belaka, dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nah, di sini ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid, maka dapat dipastikan bahwa murid-murid itu akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, belajar menjadi orang-orang yang inovatif dalam mengambil keputusan yang tentunya menentukan bagi masa depan mereka sendiri, di mana masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan yang penting bagi kehidupan dan pekerjaan mereka. Nah, keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, pemetaan terhadap profil belajar dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk tentunya. Pertanyaan berikutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah
pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dengan menggunakan alur bagja. Ya, masih ingat dengan alur bagja? Itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Lalu adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi di mana kedua pilihan adalah benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ini sangat penting jika kita mengambil keputusan secara sistematis menggunakan 4 paradigma pengambil keputusan yang tadi saya sebutkan, individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Di samping itu juga secara sistematis memiliki 3 prinsip pengambilan keputusan, rule based thinking, end based thinking, dan care based thinking, dan tentunya melalui 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Nah, hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah konsep-konsep ini dapat digunakan hampir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin mengetahui dan semakin dapat mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi, apakah itu dilema etika ataukah itu bujukan moral. Nah, berikutnya pertanyaan tentang di modul 3 ini. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentunya dalam kasus-kasus tertentu saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral. Ya, tentunya moral dilema. Namun pada saat itu belum mengetahui dan belum dapat mengidentifikasi, saya belum mengetahui apakah masalah tersebut dilema etika atau bujukan moral. Nah, bedanya dengan yang saya pelajari sekarang ini, konsep-konsep ini mengarahkan saya untuk lebih sistematis dalam mengambil keputusan, tentunya keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ya, insyaallah. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, keputusan yang saya ambil ini tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, terutama murid-murid saya di sekolah, sehingga murid-murid menjadi tidak berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun setelah mempelajari konsep ini, saya merasa yakin itu akan ada perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi saya dikaitkan dengan Triloka Ki Hajar Dewantara, dikaitkan dengan nilai-nilai budaya positif,
Kemudian dikaitkan dengan kompetensi sosial dan emosional yang berdiferensiasi. Kemudian konsep pengambilan keputusan yang tadi, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian ini. Nah, hal ini menjadikan saya semakin yakin, semakin percaya diri dalam membuat keputusan yang sistematis. Terlebih lagi seringnya melakukan praktek pengambilan keputusan pada saat lokakarya, pada saat ruang kolaborasi, pada saat yang terakhir itu demonstrasi kontekstual dengan beberapa kepala sekolah. Nah, ini menjadikan saya semakin yakin dan semakin percaya diri. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir adalah seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya, bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Sebagai individu dan sebagai pemimpin, ini topik ini sangat penting ya dipelajari, dipahami, diimplementasikan, dan tentunya diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi saya sebagai individu ya, topik ini menjadikan saya semakin berkembang. Topik ini menjadikan saya semakin mahir, semakin dapat berkomunikasi secara sistematis, dapat bersosialisasi secara lancar dengan berbagai pihak, terlebih lagi dengan keluarga saya di rumah. Sedangkan bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran, hal ini menjadikan modal yang sangat berharga, modal yang sangat besar untuk keberlanjutan pengambilan keputusan, yaitu dengan mengakomodir harapan berbagai pihak, terutama peserta didik dan rekan sejawat, sehingga hal ini dapat mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Nah, demikian refleksi, demikian konektivitas antar materi modul 1 dan modul 2 serta modul 3 yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.